Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita kembali ada di dalam Bible Study Online CK7. Dan saya berharap kita semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan siap untuk merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari Mazmur 143. Isinya masih sama dengan 4 Mazmur hari sebelumnya ya saudara-saudara, yaitu tentang doa permohonan yang diajukan pemazmur kepada Allah. Namun di dalam perikop ini, pemazmur meminta pertolongan dan pengajaran dari Tuhan. Setiap kita mungkin tahu titik kelemahan kita masing-masing saudara-saudara. Untuk itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan sebagai sumber penolong di dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan bisa melepaskan, bisa memberikan setiap hal-hal yang membuat kita bisa belajar dan menuntun kehidupan kita di dalam apa yang harus kita jalankan. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian penyembahan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, kami bawa hati kami, sujud menyembah kepadamu Allah. Sebab Kau yang kami cintai, sebab Kau yang kami tinggikan, Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau taruh ya Tuhan setiap beban pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hari ini kami akan mendapatkan sebuah kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Hanya yakinkan dan teguhkan ya Tuhan hati kami untuk tetap berjalan di dalam Engkau. Karena kami percaya bahwa bersama Engkau segala sesuatunya mampu kami lewati dan kami pasti menang bersama dengan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman yang hendak Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa memahami ayat demi ayat dan kami bisa mengambil segala sesuatu yang menjadi sumber bagi kekuatan untuk kami menjalani hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam perikop doa minta pertolongan dan pengajaran Tuhan. Nah kembali, pemazmur mengalami sebuah kesesakan dan ini adalah ucapan-ucapan doanya. Kalau kita baca nanti begitu banyak kata-kata puitis sebagai ungkapan perasaan. Saudara-saudara, ketika kita ada di dalam beban pergumulan, permasalahan, seringkali hati kita itu bisa menjadi melo ya saudara-saudara. Sehingga kita bisa berkata-kata dengan indah untuk menuangkan perasaan kita, untuk bisa mengekspresikan bagaimana keadaan kita. Mungkin itu keterpurukan, kesesakan maupun penderitaan. Dan demikian juga pemazmur. Dia berhasil menuangkan perasaannya dalam bentuk kata-kata yang puitis, yang indah untuk kita dengarkan, indah untuk kita lihat. Sehingga kalau kita membacanya ada suatu hal yang membuat hati kita ini terlarut di dalamnya. Nah kalau di dalam sebuah mazmur ini ada yang berisi kata-kata nyanyian syukur, kekuatan, kemudian ada juga yang berisi doa-doa permohonan. Nah kali ini pemazmur sedang berdoa bagi dirinya sendiri. Dia sedang mengeluarkan keluhan-keluhan atau protes tentang apa yang dihadapi, tentang keadaannya, bagaimana dia menginginkan kehancuran musuhnya gitu ya. Dia berdoa untuk kehancuran musuhnya ataupun ucapan-ucapan yang berusaha untuk membuat dia meyakinkan dirinya atas rasa percayanya kepada Allah. Nah, biasanya ada 3 peran yang kita bisa lihat dari pola setiap mazmur-mazmur ini. Yang pertama adalah Allah yang diandalkan, yang dibuat sebagai patokan untuk menolong, yang memutuskan segala sesuatu, yang memberikan segala sesuatu, Allah. Kemudian yang kedua adalah dirinya sendiri. Bagaimana pemazmur-pemazmur ini berusaha menampilkan apa yang ada di dalam hatinya ketika dia menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ketika dia menghadapi pergumulan-pergumulan yang dia alami pada saat itu. Dan juga yang ketiga, biasanya mendoakan musuh, entah itu kutuk, entah itu minta dihancurkan dan lain sebagainya. Jadi ada 3 peran biasanya yang dimasukkan di dalam setiap doa-doa ini. Dan kalau kita lihat polanya dalam menyampaikan kata-katanya itu banyak didominasi dengan keluh kesah saudara-saudara. Atau apa yang dia alami. Sehingga banyak sekali kita melihat bahwa pemazmur-pemazmur ini seolah-olah mendramatisir keadaannya. Mungkin dia melebihkan apa yang terjadi dengan apa yang dikatakannya. Tujuannya apa? Untuk merayu Tuhan. Supaya Allah itu tergerak untuk mengambil tindakan. Mazmur-mazmur ini biasanya juga dinyanyikan saudara-saudara. Jadi ketika mungkin dia berada di dalam kesesakan, kemudian dia luapkan jiwanya ini supaya terlepas, terbebas dengan apa? Nyanyian pujian melalui mazmur-mazmur yang ditulis pada masa-masa itu. Nah, tetapi setiap mazmur kalau kita perhatikan bukan cuman sekedar mengeluarkan keluh kesah, tetapi ada juga iman percaya di dalamnya. Keyakinan akan ditepatinya semua janji-janji Tuhan untuk menolong orang yang sedang di dalam kesesakan. Tuhan bisa membebaskan mereka. Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan bahkan pembelaan-pembelaan di dalam setiap perkara yang dihadapi oleh pemazmur. Mari kita baca di dalam Mazmur 143 ayat yang pertama.
dikatakan Mazmur Daud gitu ya, karena dari bahasa yang digunakan, keadaan yang terjadi pada waktu Mazmur ini dibikin itu pada masa Daud, saudara-saudara. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, kata Daud. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Nah, pemazmur di sini percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia dan Allah yang adil. Kemudian yang dimaksud dengan janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Maksudnya apa, saudara-saudara? Jangan menuduh. Jangan mengadili, karena dengan segala kerendahan hati pemazmur itu mengakui bahwa dia ini adalah orang yang tidak sempurna. Mungkin dia melakukan dosa ataupun kesalahan sama seperti orang-orang lain. Maka dia memohon kepada Tuhan, jangan berperkara dengan hamba-Mu ini. Aku tahu kelemahanku, aku tahu perbuatan-perbuatanku, dan janganlah menuduh hamba-Mu ini, janganlah mengadili. Pada waktu dia berada di dalam permasalahan, pencobaan, kesesakan tersebut, dia tahu dirinya gak sempurna. Nah, kenapa pemazmur menyampaikan permohonan ini? Karena dia mengakui bahwa segala yang menimpa hidupnya pada saat itu adalah bagian dari kesalahan yang dia lakukan, sehingga membuat dia harus mengalami pencobaan, dikejar-kejar oleh musuhnya, sehingga dia berdoa pada saat itu. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong dia. Dia tahu dirinya lemah, dia tahu dosa-dosa yang telah dia lakukan, dan dia minta pertolongan daripada Tuhan. Nah, selanjutnya saudara-saudara kita baca di ayat yang ketiga. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Di sini dikatakan bahwa pemazmur itu sedang mengalami penderitaan yang hebat. Sekali lagi ya, bahasa puitis itu seperti sesuatu yang dilebih-lebihkan. Nah, dikatakan musuhnya mengejar dia dan ingin membinasakan dia. Makanya dia sebut bahwa mencampakkan nyawaku ke tanah. Bahkan membuat hidupnya itu berada di dalam kegelapan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Dia sendiri mengalami kehilangan semangat untuk hidup. Dia ada di dalam posisi yang terpuruk. Selanjutnya di ayat yang kelima, dia mulai berkata-kata, dia mulai mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Nah, saudara-saudara, ketika dia mengalami ini, sepertinya karena penderitaan yang berat ini, sampai memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Semangatnya hilang, sehingga dia tidak seperti pada masa-masa dulu lagi. Dia teringat, pemazmur ini teringat akan waktu-waktu awal kehidupannya di dalam Tuhan. Kalau kita bilang sekarang, kasih mula-mulanya. Bagaimana Tuhan itu berperkara di dalam hidupnya, apa saja yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu ada. Dia menyadari bahwa ada perbuatan Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Tapi hari itu dia sedang terpuruk,
sehingga dia nggak bersemangat. Tapi dia mengingat, dulu Tuhan pernah berperkara di dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat dari ayat yang kelima, ayat yang ke-8, ini menceritakan bahwa betapa keringnya hidupnya. Karena apa? Hubungan sama Tuhan sudah tidak seharmonis dulu. Dikatakan jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Tanah yang tandus itu kering, saudara-saudara. Dia sudah kehilangan momen-momen bersama dengan Tuhan. Dan dia mohon untuk Tuhan bisa menyelamatkan dia. Karena dia sudah ada pada titik yang terendah dalam kehidupannya. Dikatakan, diumpamakan di sana dengan kata-kata turun di liang kubur. Nah, pemazmur ini sedang memohon kasih setia Tuhan supaya dia bisa menguatkan kepercayaannya kembali kepada Tuhan. Dia minta Tuhan tunjukkan jalanmu supaya apa? Jiwanya ini terangkat dan dia tidak merasa terpuruk lagi, supaya dia bisa berhubungan lagi dengan Tuhan dan merasakan segala sesuatu yang indah yang tadinya pernah dia alami bersama dengan Tuhan. Nah, selanjutnya saudara-saudara di ayat yang ke-9, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ternyata ini dia juga berdoa untuk musuh-musuhnya, saudara-saudara. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku ke tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Dia mengingatkan kembali dirinya bahwa aku ini adalah hamba-Mu. Pemazmur memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Dia minta tuntunan Tuhan supaya dia dapat jalan untuk dia bisa terbebas. Dan disampaikan di ayat yang ke-9 sampai 12 ini, dia juga memohon penghukuman bagi para musuh-musuhnya. Jadi di pasal 143 ini, pemazmur sedang memohon 3 hal. Yang pertama apa? Dia memohon kasih setia Tuhan untuk membimbing jalannya. Di situ ada penyerahan diri. Dia menyerahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya ini lemah, tapi dirinya ini adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang besar yang dia sembah. Dia berusaha untuk memohon bahwa kasih setia Tuhan sekali lagi ada di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, dia juga memohon supaya dia dibebaskan dari cengkeraman musuh-musuhnya. Supaya dia bisa dihidupkan kembali dan keluar dari kesesakannya. Dia rindu untuk bisa berhubungan kembali dengan Tuhan sama seperti masa-masa yang lalu. Dia rindu untuk semangatnya ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, harapan dari sang pemazmur ini adalah Tuhan menghukum setiap musuh-musuhnya. Orang-orang yang waktu itu ada di sekeliling hidupnya. Nah, ini hal-hal yang dimohonkan oleh pemazmur pada zaman itu. Kemudian di dalam Mazmur 143 ini kita tahu bahwa dia sedang menaikkan sebuah permohonan. Ini Mazmur terakhir, saudara-saudara, tentang doa permohonan. Mungkin di antara kita berpikir, ternyata banyak ya di dalam Alkitab ini orang-orang yang mengalami permasalahan, orang-orang yang sedang terpuruk hidupnya, orang-orang yang sedang kehilangan semangat, bahkan gak tahu harus berbuat apa. Sementara hubungannya dengan Tuhan sudah tidak sedekat dulu lagi. Dikatakan jiwanya sudah kering seperti tanah yang tandus. Padahal dia tahu dia butuh pertolongan Tuhan. Kalau kita baca ayat demi ayat, kalau kita renungkan, mungkin kalau kita baca sambil lalu, kita nggak akan dapat apa-apa, saudara-saudara. Tetapi ketika kita renungkan dan mencari arti dari setiap makna ayat-ayat tersebut, kita bisa mendapat sesuatu. Bahwa apa yang pernah dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru, mungkin hari-hari ini terjadi di dalam kehidupan kita.
Bagaimana Mazmur ini juga mengajarkan supaya kita kembali kepada Allah yang setia. Setia dalam hal apa? Setia di dalam menunggu kita, setia di dalam menolong kita, setia untuk memberikan janji-janjinya, menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Dan perhatikan, di sini juga dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang adil. Allah yang adil itu artinya apa? Saudara-saudara, ketika kita masuk di dalam fase demi fase di dalam kehidupan kita, Allah itu adil loh. Kalau kita benar-benar menjalankannya di dalam kebenarannya, Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Allah pasti memperhatikan apa yang kita tabur. Allah pasti memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan di sana keadilannya pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini mengingatkan, orang benar pun, orang hebat pun di dalam Alkitab juga bisa mengalami permasalahan. Tapi yang membedakan adalah bagaimana ketika kita menjalankannya, ada hal-hal yang bisa kita pertontonkan kepada Tuhan dan sesama kita. Kepada Tuhan ketika di dalam kesesakan pun Tuhan, saya bisa melakukan hal yang benar. Kepada sesama kita, sekalipun orang-orang meninggalkan kita, sekalipun musuh-musuh kita berusaha untuk menghancurkan kita, tapi kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup menghidupkan kembali bahkan apa yang padam hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita sudah semakin malas untuk renungan saat teduh, untuk mendengarkan Bible study kembali. Hari ini Tuhan sedang berbicara. Day by day harus kita lewati dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Allah yang sanggup untuk menolong kita, untuk memimpin kita, membimbing kita. Saudara-saudara, banyak hal-hal yang kita hadapi, termasuk musuh-musuh yang ada di dalam kehidupan kita. Musuh itu bukan cuma berbicara orang ya saudara-saudara, tetapi musuh itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah belenggu, sebuah ikatan yang mungkin mengikat kita hari ini. Apa itu? Bisa jadi itu adalah gadget saudara. Bisa jadi itu adalah kesibukan saudara. Bisa jadi itu adalah luka batin di dalam kehidupan kita yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan kembali. Ketika tanahmu sudah tandus, hatimu sudah kering, kamu tidak dapat merasakan kembali hadirat Tuhan. Hari ini diingatkan kembali. Tuhan ingin kita kembali. Jangan menjauhkan diri kita dari hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan memenuhi hidup kita dengan segala sesuatu yang baik. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kehidupan hari-hari ini bukan semakin mudah untuk dilalui. Tetapi kita bisa melihat bagaimana segala sesuatu yang terjadi itu bahkan di luar akal pikiran kita. Apa yang hari ini terjadi mungkin besok bisa berlalu. Apa yang besok terjadi kita nggak ada yang tahu saudara-saudara. Tapi untuk itu ketika kita mau datang setiap hari sepanjang waktu kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberikan kasih setianya dan keadilannya buat kita. Hidup di dalam Tuhan bukan cuma hari Minggu, saudara-saudara. Ketika kita datang ke gereja, atau mungkin lebih lagi, saya melayani di gereja. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana kasih setia kita kepada Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita dengan setia. Kasih setia kita ketika kita mengiring langkah hidup kita dengan Tuhan, itu dari hari Senin sampai hari Minggu, saudara-saudara. Bukan hanya hari Minggu. Hari Senin apa yang kita lakukan, dan di hari-hari berikutnya apa yang kita lakukan yang membuat Allah terkesan. Dan waktu kita mencari Tuhan bukan hanya ketika kita berdoa, tetapi segala apapun yang kita kerjakan, aktivitas-aktivitas kita. Yuk mari saudara-saudara, kita bawa itu seperti kita sedang berkomunikasi, seperti kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Supaya terus basah, supaya tanah ini menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur. Sehingga sewaktu-waktu Tuhan bisa berbicara. Kalau saudara-saudara hari ini, malam ini merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, saudara-saudara mungkin mengingat apa yang Tuhan kerjakan di masa-masa lalu. Dan hari ini mungkin Anda di dalam kesesakan. Hari ini mungkin Anda di dalam pergumulan. Percayalah Allah yang sama yang akan menolong kehidupan kita. Mari saudara-saudara,
lebih lagi kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Bible study ini tidak akan bisa berarti ketika kita setelah mendengar lalu terhilang begitu saja. Tetapi Bible study yang rutin kita ikuti adalah sesuatu yang sedang menggemburkan tanah-tanah supaya ada benih-benih firman Tuhan yang ditabur di atasnya dan dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita datang dengan hati yang benar. Kita jalankan kehidupan kita kembali untuk tetap bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami percaya ya Tuhan, Engkau telah menyampaikan setiap perkataanmu. Kami teliti ya Tuhan firman-Mu. Dan kami semakin amazing ya Tuhan, bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat hari ini pun Tuhan, Engkau benar-benar memberikan kepada kami bagian yang terbaik ya Tuhan. Selidiki setiap kami, jika Kau dapati kami mungkin menjauh dari hadapan-Mu, mari Tuhan rengkuh kami kembali ke dalam kasih-Mu, supaya kami juga kembali diairi dan mengalami pembaharuan di dalam hati kami. Pulihkan hati kami ya Bapa, supaya kami bisa melewati segala sesuatunya ini dan menikmati kasih setia Tuhan dan keadilan Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa melihat kedalaman hati kami. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar untuk lebih lagi ya Tuhan, berada di dalam kepak sayap-Mu Tuhan, yang menaungi hidup kami, dan kami percaya kami akan menyelesaikan semua perkara yang kami hadapi. Kami serahkan semuanya ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian Bible Study hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.